Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novani Rahayu Ramadhani Jatmiko, NIM 1141974 dari Book 4 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Jadi pada video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara membuat layout dengan aplikasi QGIS. Yang pertama kita ke bagian Show Layout Manager, kemudian kita create dan tulis layout 8. Lalu oke. Nah, nanti dia akan otomatis terbuka seperti ini. Ini kita besarkan saja. Terus di sini kita ke page properties. Lalu kita ganti ukurannya menjadi A3 dan orientation-nya landscape. Kalau misalkan udah, kita ke bagian guide. Lalu yang horizontal ini kita tambah menjadi 10. Ini kita membuat garis bantu. Lalu 20. Kemudian untuk yang bagian bawah itu 277 dan satu lagi 287. Sedangkan untuk yang vertical guides itu kita masukkan angka 30, 40, lalu 400, dan yang terakhir adalah 410. Nah, nanti kurang lebih dia jadinya bakalan kayak gini. Kalau misalkan udah, kita sekarang bikin kotakannya. Itu di add shape, terus kita pilih yang rectangle. Ini kita tarik garis aja, disesuaikan garis bantunya, terus kita selesaiin kayak gini. Nah, kalau udah di bagian sini itu kita lock rectangle-nya. Kemudian kita ke sini, add a new map to layout, terus kita gambar buat petanya. Ini dikira-kira aja panjangnya seberapa. Misal segini. Nah, nanti bakalan muncul dari map peta yang udah kita bikin tadi. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, ini kita klik di bagian petanya, terus kita sesuaiin. Buat skalanya di sini saya akan pakai 500.000. Nah, nanti hasilnya bakalan segitu. Terus buat ini kita sesuaikan CRS-nya 50S sesuai peta masing-masing. Terus kalau udah di bagian lock layers kita centang, terus lock style for layers juga kita centang. Kalau misalkan udah, kita turun, kita scroll ke bagian grid. Di sini kita add grid-nya, terus kita modify grid. Nah, di sini grid type-nya diganti dulu jadi cross. Terus kalau misalkan udah, di sini saya akan bikin 30.000 untuk interval grid-nya. Ini juga iya. Nah, nanti kurang lebih jadinya bakal kayak gitu, terus tinggal kita ganti warnanya. Warna merah. Kalau misalkan udah kayak gitu, terus yang selanjutnya adalah kita back, terus kita back, kita scroll ke bawah. Nah, itu kita centang yang draw koordinat ini. Terus yang left horizontalnya diganti ke vertical ascending. Untuk yang right horizontalnya diganti ke vertical descending. Terus fontnya kita ganti jadi Times New Roman. Lalu kita di bold, terus di OK. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, di coordinate precision-nya kita nolin biar nggak ada
angka di belakang koordinatnya itu. Terus kalau udah kita back, terus yang frame ini dicentang. Nah, selanjutnya kita bakal bikin yang buat kotak keterangannya. Itu di add shape, terus add rectangle. Nah, di sini kita kira-kira aja, misalkan di sini kita tarik garis. Nah, kurang lebih nanti jadinya bakal kayak gitu. Selanjutnya kita bakal masukin logo UPN. Itu kita di sini add a new picture to the layout, terus kita gambar. Kita kira-kira aja misalkan kurang lebih segini. Kalau ke image source, kita masukin yang logo UPN. Nah, ini tinggal disesuaikan saja untuk letaknya. Kalau misalkan kurang dinaikin, itu sesuai aja. Terus kita bakal bikin keterangan. Jadi yang pertama kita ke bagian ini, terus kita bikin kotak untuk keterangannya. Semisal di sini kita tarik garis, kemudian kita tulis jurusan teknik lingkungan Fakultas Teknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta, tulis 2021. Nah, fontnya kita sesuaikan lagi jadi Times New Roman di bold dan ukurannya 14. Kita oke. Kemudian horizontal alignment-nya kita pilih yang center. Nah, kalau udah kayak gitu, sama tinggal kita atur lagi aja. Mau seberapa. Nah, semisal kayak gitu. Terus kita bikin garis batasnya itu pakai yang add node item, terus add polyline. Nah, di sini tinggal kita gambar aja, kita klik kiri 1 kali, terus kita tarik garis lurus. Kalau udah klik kiri, baru klik kanan. Nah, yang selanjutnya adalah kita bakal bikin tulisan peta administrasi. Sama, kita pilih yang add new label to the layout, terus kita tarik garis aja. Kurang lebih segitu. Lalu kita tulis peta administrasi. Nah, di sini fontnya sama Times New Roman, bold, tapi dia fontnya 12. Di OK, lalu di center. Ini sama, bakal kita sesuaikan lagi. Nah, nanti kurang lebih jadinya segitu. Terus kita mau bikin yang bawahnya itu bisa dari kita kopas yang ini, Ctrl C, terus Ctrl V. Nah, ini tinggal kita lurusin aja di sini. Terus kita panjangnya ini bisa disesuaikan panjangnya. Nah, di sini saya akan menggunakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu untuk fontnya yang ini kita pilih yang reguler. Terus tinggal di adjust aja. Udah jadinya kayak gitu, terus kita bikin garis pembatas lagi. Kita add polyline. Nah, terus kita tarik garis, klik kiri 1 kali, baru klik kanan. Nah, yang selanjutnya adalah kita bakal coba buat bikin skala dan
arah mata angin. Pertama kita ke add new arrow to the layout. Terus kita kira-kira aja misalkan segini. Terus diganti warnanya di bagian sini. Misalkan saya pakai warna abu-abu. Nah, kayak gini itu bisa disesuaikan juga buat besar kecilnya. Terus yang ini kita lepas, kita V buat bikin huruf U. Nah, ini dikecilin aja. Terus tinggal kita sesuaikan penempatannya. Ini misalkan di bagian situ, terus ini bisa dikecilin, ini bakal naik ke atas sini. Nah, nanti kurang lebih jadinya bakalan kayak gini. Ini kalau kurang lurus bisa dilurusin sendiri. Nah, kayak gitu. Terus kemudian kita bakal bikin skalanya, skala batangnya. Tapi pertama-tama kita ke bagian sini dulu, yang add scale ini. Terus kita gambar. Ini dikira-kira aja. Tapi karena kita mau bikin tulisannya, jadi di bagian style ini diganti ke yang numerik. Nah, kalau udah kayak gitu, selanjutnya di bagian fontnya kita ubah. Font jadi Times New Roman, terus font 12. Nah, ini pakai yang reguler aja nggak apa-apa. Ini bisa boleh dikecilin. Terus selanjutnya kita bakal bikin tulisan skala, itu di sini lagi. Add new level to the layout. Kita kira-kira aja, misal segini, kita tulis skala. Lalu fontnya disesuaikan Times New Roman yang 12. Kita oke, terus tinggal disesuaikan aja sama yang ini. Nah, ini sama kayak tadi, tinggal diatur-atur aja. Nah, kalau udah jadi nanti kurang lebih kayak gitu hasilnya. Terus kita bikin skala batangan yang bawahnya. Kita klik sini lagi, lalu kita tarik garis segini. Nah, terus kita bikin untuk segmen di sini kita ganti jadi 5. Terus habis itu di fix width itu biarin aja. Terus kita ke font and color. Ini kita ganti lagi jadi Times New Roman. Terus tinggal diatur aja. Diatur mau seberapa. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus kalau udah jadi, kita bikin pembatas lagi buat yang keterangan selanjutnya. Kita klik kiri 1 kali, tarik garis,
terus klik kiri, baru klik kanan. Nah, kalau misalkan udah, selanjutnya kita ke sini lagi, atau kita bisa copy paste dari sini. Terus kita ganti tulisannya jadi disusun oleh. Ini tinggal kita taruh di tempatnya lagi. Terus ini juga kita kopas. Tapi tulisannya diganti menjadi nama penyusunnya. Kemudian name dan look. 4. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, ini kan nggak terlalu kelihatan ya. Ini kita tarik ke bawah kayak gini. Nah, ntar jadinya bakal kayak gini. Kita naikin dikit biar agak rapet. Terus kita bikin garis pembatas lagi di add node item, kemudian add polyline. Ini kita garis, klik kiri 1 kali, kemudian klik kanan, kiri terus kanan. Selanjutnya kita bakal bikin untuk legenda. Kita di bagian sini add new legend to the layout. Kemudian kita tarik garis aja di sini. Misalkan kita sesuaikan legendanya mau segini. Nah, di sini titelnya kita tulis keterangan. Nah, terus di auto update-nya ini kita uncheck. Terus yang nggak perlu bisa kita kayak hapus-hapusin kayak gini, dihapus di sini. Kemudian untuk sungai dan kontur nanti akan kita bikin sendiri. Ini dihapus. Terus ini juga ini bisa dipindahkan ke atas sini. Nah, ini bisa dihapus juga. Kemudian ini juga saya hapus. Jalan batas administrasi yang ini. Nah, ini untuk mengganti tulisannya diklik 2 kali, kemudian misalkan ditulis ulang tuh boleh. Tinggal disesuaikan. Nah, semisal sudah ini bisa dipindah. Kayak gitu. Terus untuk ngilangin tulisannya kita klik kanan, terus di tulisan hidden. Ini juga kita hidden. Ini juga kita hidden. Nah, kalau udah kayak gitu, kita ke bagian font, terus title fontnya diganti yang Times New Roman, lalu bold, dan 12. Itu kita oke. Lalu untuk item fontnya juga sama, dia cari yang Times New Roman, tapi yang reguler aja. Nah, nanti dia kurang lebih jadinya kayak gitu. Terus di bagian kolom sini, kita bikin jadi 2. Ini kita geser aja. Terus kita naikin dikit. Nah, ini bisa disesuaikan lagi biar dia pas di tengah. Nah, kayak gini. Terus, semisal untuk bikin kontur dan bikin
sungai itu kita pakai add node item di sini. Di add node item lalu di polyline. Pertama kita bakal coba buat bikin sungai dulu. Jadi kita bisa mulai dari sini. Kita klik. Nah, ini disesuaikan aja gambarnya. Nah, kalau udah jadi kayak gitu, kita ganti buat warnanya. Misalkan di sini pakai warna biru seperti ini, atau boleh misalkan mau diganti sendiri jadi biru yang seperti ini. Lalu kita back. Nah, ini juga bisa diatur untuk panjang lebarnya, terus kita bakal bikin satu lagi. Add polyline, tinggal kita gambar aja sesuaiin. Nah, nanti dia jadinya bakal kayak gitu. Itu tinggal diganti aja di sini. Nah, ini bisa dipilih juga dari sini. Misalkan pakai ini. Kemudian warnanya diganti kayak gitu, terus diatur ketebalannya. Nah, bisa jadi seperti itu. Ini juga boleh diatur ketebalannya. Ini tadi pakai yang kalau misalkan udah jadi kayak gitu, kita bikin keterangannya lagi. Nah, itu di add new label to the layout, terus kita tarik garis saja buat bikin keterangannya. Misalkan segini. Nah, tulisannya kita ganti jadi sungai. Fontnya juga disesuaikan pakai Times New Roman reguler yang 12. Lalu di OK. Nah, kita kopas, terus kita paste, kita bikin sungai musiman. Ini kita tarik garis biar kelihatan tulisannya. Terus kita taruh di sini. Nah, kalau misalkan udah, sekarang kita bikin kontur pakai sama di add node item, terus kita pilih yang add polygon. Nah, ini kita bikin lingkaran ya untuk konturnya. Ini dikira-kira aja lingkarannya seberapa. Nah, kalau udah kayak gitu, tinggal disesuaikan aja buat gambarnya. Dan warnanya juga. Ini color, stroke colornya diganti warna oranye, karena dia kontur kan. Terus kita copy paste gambarnya. Terus yang ini diperkecil
Lalu di sini kita klik, terus kita bikin lebih tebal yang bagian dalam. Terus tinggal disesuaikan aja di dalamnya. Fill style-nya misalkan mau dipilih yang no brush juga boleh. Ini kita taruh di bagian dalamnya. Kita adjust lagi. Dan kita mau bikin buat keterangan, misalkan di sini kita bikin dulu untuk ketinggian daerahnya, misal 100 meter. Itu fontnya kita atur jadi Times New Roman. Kita pakai font 6. Ini dikecilin boleh. Terus ditaruh aja di situ. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, kita boleh kopas dari sini, Ctrl copy, terus di kopas kita tulis contour. Terus masih sama, kita sesuaikan lagi aja buat tempatnya. Nah, semisal kayak gitu nanti jadinya. Terus yang terakhir kita bakal bikin inset, tapi kita batasin dulu di add not item, terus add polyline. Ini klik kiri 1 kali, terus klik kanan, klik kiri kemudian klik kanan. Nah, kalau di kayak gini kita balik ke ArcGIS yang peta aslinya itu. Ini bisa di close, terus kita bakal masukin Indonesia kabupaten. Itu di sini add source manager, terus di vektor datasetnya kita masukin Indonesia kabupaten yang SHP. Lalu kita open dan kita add. Nah, kalau udah nanti jadinya bakal kayak gitu. Ini bisa kita uncheck dulu semua. Terus di Indonesia kabupaten kita ke bagian properties. Kemudian ke simbologi. Di simple fill-nya ini kita ganti jadi fill style-nya jadi no brush. Nah, kalau udah kita ganti jadi categorize, terus di kolomnya kita pilih yang kabupaten. Kalau udah di classify, terus kita cari kabupaten yang kita gunain. Saya menggunakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, ini diklik 2 kali, terus tinggal diganti warnanya. Ini kita ganti warnanya. Misalkan saya pakai warna hijau. Lalu kita oke. Lalu kita oke lagi. Nah, terus kita apply. Semisal sudah, kita ke bagian label, terus diganti yang single label. Nah, terus label width-nya ini kita ganti yang kabupaten, baru fontnya disesuaikan jadi Times New Roman. Nah, Times New Roman, terus untuk size dari fontnya kita pilih 6 aja. Kalau udah di buffer, draw text buffer. Kalau udah di apply, terus oke. Nah, terus kita balik lagi ke yang layout tadi, terus add new map to the layout.
Tapi sebelumnya kita bikin tulisan inset dulu. Ini kontrol copy, terus di kopas, tulis inset. Kita kecilin aja. Terus kita taruh di bagian pojok kiri atas. Nah, nanti kurang lebih hasilnya kayak gitu. Terus tadi kita ke add a new map to the layout. Terus kita gambar lagi buat insetnya. Ini dikira-kira aja. Nah, kalau udah nanti dia bakal muncul kayak gitu. Nah, di situ kita atur untuk petanya tuh kayak yang awal tadi. Jadi kita skalanya kita sesuaikan, semisal saya pakai skala seperti ini, segini. Terus ini kita ganti yang sesuai UTM masing-masing. Terus kalau udah di lock layers, terus lock style for layers. Terus kita ke bagian, kita scroll ke bawah di bagian grid, kita plus, terus modify grid. Nah, di sini kita ganti dulu jadi cross. Terus misalkan ini saya pakai segitu. Nah, ini kita ganti lagi buat warnanya, warna merah. Kalau udah kayak gitu, jadi terus kita back, ini juga kita back, kita scroll ke bawah ke bagian draw koordinat. Nah, ini sama kita sesuaikan kayak tadi, ini di vertical ascending, yang right vertical descending, terus fontnya kita ganti jadi Times New Roman. Lalu kita oke. Nah, kalau udah di koordinat precision-nya di nolin aja. Terus kita scroll, kita back, kita scroll ke bawah, yang frame-nya kita centang. Nah, kalau misalkan udah, ini map-nya agak diturunin sedikit. Ini tulisan inset-nya juga agak diturunin sedikit. Karena kita akan membuat sumber peta. Jadi ini kita batasin dulu. Add polyline. Terus ini kita garis. Nah, kalau udah, ini kita copy paste lagi. Kita tulis sumber. Sumber, terus ini agak dilebarin sedikit. Lebarin sedikit, terus kita taruh di bagian atas ini. Nah, terus kita kopas lagi untuk ini.
kita paste, terus nah di sini kita ganti tulisannya jadi peta administrasi Provinsi Kalimantan Selatan skala 1/675.000. Terus kita sesuaiin lagi untuk penempatannya ya. Nah, nanti jadinya bakal seperti itu. Terus ini bisa dinaikin sedikit untuk kita kasih keterangan di bagian bawahnya. Nah, kayak gitu. Terus kita add shape, lalu add rectangle, lalu kita gambar di sini. Misalkan segini, agak naik sedikit. Lalu di stylenya ini kita pilih yang colornya jadi warna hijau. Lalu kita ke add new label lagi buat bikin keterangannya. Begini, terus kita tulis lokasi peta seperti itu. Diganti lagi fontnya jadi Times New Roman, lalu di OK. Ini tinggal dideketin dikit. Semisal nanti udah jadi, dia kurang lebih hasilnya bakalan kayak gini. Kalau misalkan udah jadi, ini tinggal di save aja. Kayak gini, tinggal di save. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.